Terkadang kita sebagai seorang usahawan pemula atau wirausaha pemula, kadang-kadang tidak menyadari seiring waktu ya, tiba-tiba uang kita jadi banyak gitu ya. Terus tiba-tiba kita jadi bersikap sangat konsumtif. Hati-hati gitu ya. Kita harus perhatikan bahwa uang harus kita kendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh uang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bangga sekali kita tidak terasa sudah memasuki bab pembahasan, yaitu pada bab 4 ya. Setelah kita belajar tentang riset dan kita sekarang akan memasuki pada pembelajaran riset di tahapan riset yang ketiga ya. Tepatnya pada bab 4, yaitu mengidentifikasi produk ataupun jasa atau bisnis yang akan kita bangun ya teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya masih di area asrama kampus utama Universitas Medan Area, yang saya tahu bahwa ini adalah asrama terbaik ya. Teman-teman bisa lihat reviewnya di YouTube tentunya. Baik, nah apa pentingnya mempelajari bab ini? Teman-teman sekalian, setelah kita menetapkan noble purpose, kemudian mengidentifikasi kira-kira gagasan atau produk atau jasa apa yang akan kita bangun, kemudian kita sudah belajar di bab sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi calon pembeli, menetapkan pembeli kita, bagaimana mengelola pelanggan kita. Berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan operasional usaha kita. Nah, ada beberapa indikator penting ya, bagian-bagian penting untuk bisa mengoptimalkan operasional bisnis kita atau usaha kita atau gagasan atau produk kita. Ya. Nah, yang pertama adalah kita menyadari bahwa dalam sebuah lingkup usaha yang kita bangun, tidak serta-merta bahwa kita berharap pada satu produk utama atau produk inti dari bisnis kita. Tapi kita harus mengidentifikasi kira-kira dari usaha yang kita bangun, dari produk yang kita pilih, dari alat atau equipment apa yang bisa kita upayakan dalam bisnis ini, kita harus mengidentifikasi bagaimana cara meningkatkan pendapatan tambahan dari usaha itu. Ya kan? Kira-kira apakah sebatas pada produk itu yang punya potensi usaha? Katakan kita membuat sebuah usaha kafe ya dengan berbagai produk yang ada di dalamnya. Kira-kira apakah kita hanya akan menjual area atau makanan saja? Saya berpikir tidak begitu. Setidak-tidaknya kalau kita sudah punya sebuah kafe, pikirkan kira-kira bisa nggak kita buat ruang VIP untuk meeting mungkin, untuk kebutuhan private mungkin. Nah, atau bisa juga kita tambahin area bermain yang mungkin bisa dikonversi dari pembelian di atas 100.000 itu gratis, tapi kalau tidak harus membeli tiket ya kan ada tambahan pendapatan. Nah, berikutnya mungkin ada area karaoke, sama mungkin dengan sistem konversi. Kalau misalkan di atas pembelian 100 karaoke-nya gratis, tapi kalau nggak beli di atas 100.000 karaoke-nya bayar, ada potensi pendapatan. Nah, berikutnya adalah untuk seminar barangkali, atau kemudian makanan tidak hanya didapatkan dengan cara dine-in, tapi bisa untuk partai besar, partai kecil, cateringan, nasi kotakan dan lain sebagainya. Nah, hal ini harus diperhatikan agar kita tidak hanya menunggu ya kan sumber utama dari inti bisnisnya gitu, tapi kita harus pikirkan bagaimana ada tambahan-tambahan penghasilan dari seluruh kegiatan usaha kita gitu ya kan. Kalau misalkan teman-teman memproduksi sebuah barang, saya yakin pasti akan ada menyisakan sisa hasil produksi, katakanlah barang sisa ya, atau sampah atau limbah. Nah, kira-kira sampah, limbah atau sisa produksi tadi bisa nggak dioptimalkan ya kan, bisa nggak dikelola ulang, bisa nggak direuse, bisa nggak dijadikan sebuah hal baru, produk baru mungkin, equipment baru mungkin, atau hal-hal yang sangat mungkin membantu kita dalam memberikan dampak tambahan pada usaha itu gitu. Jadi jangan sia-siakan gitu, ya kan? Satu harian kita operasional cafe hanya menunggu tamu dan jual makanan, saya pikir sayang sekali, ya kan? Kita produksi barang kemudian menyisakan sampah, menyisakan limbah, ya kan? Saya pikir itu sayang sekali. Dan bahkan akhirnya nanti akan mendapatkan komplain dari warga kalau katakan limbah ya, gitu. Jadi pastiin dari setiap lingkup kegiatan, waktu, kesempatan dan sebagainya bisa berdampak pada pendapatan teman-teman sekalian. Nah, jadi hal yang pertama harus diperhatikan dalam riset terakhir adalah bagaimana meningkatkan penambahan omset usaha. Itu kira-kira. Berikutnya adalah bagaimana mengelola keuangan bisnis kita. Teman-teman sekalian, kita harus menyadari ya, sebagai seorang pengusaha pemula atau usaha pemula, sering sekali kita tidak menyadari apakah itu uang usaha kita atau uang pribadi kita. Karena cenderung kadang-kadang dengan sistem yang belum terbangun, dengan sistem pelaporan keuangan yang belum rapi, kadang-kadang kita tidak menyadari di dalam dompet kita itu tercampur berbagai uang dari berbagai sumber, ya kan? Nah, kita juga harus pahami hal ini. Kita harus wanti-wanti jauh-jauh hari agar kita nggak kepedean ya, pada saat kita mau melakukan tindakan konsumtif, kita nggak lihat tuh dompet uang adalah statusnya seperti apa. Apakah itu uang transaksi atau uang pribadi kita. Jadi harus pastiin dulu ya. Itu salah satunya. Nah, berikutnya adalah lakukan tindakan-tindakan efektif dalam mengelola keuangan. Terkadang kita sebagai seorang usahawan pemula atau wirausaha pemula, kadang-kadang tidak menyadari seiring waktu ya, tiba-tiba uang kita jadi banyak gitu ya. Terus tiba-tiba kita jadi bersikap sangat konsumtif. Hati-hati gitu. Ya. Kita harus perhatikan
bahwa uang harus kita kendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh uang. Dalam bentuk operasional sekalipun, sebisa mungkin kita harus bersikap tegas terhadap uang. Sebisa mungkin jika tidak perlu dikeluarkan sebuah keputusan mengeluarkan uang, apapun itu, ya, kecuali pada hal-hal yang urgent, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sudah fixed cost, hati-hati gitu. Perhatikan, sebisa mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Ya sih, kelihatan pelit, tapi kalau itu bisa menyelamatkan dan bisa membuat saving cost kita jadi lebih banyak, ya kan, cash kita jauh lebih banyak, karena cash adalah raja ya, uang ada itu jauh lebih penting gitu. Tanpa ada saving cost kita nggak tahu nanti ke depan akan mengembangkan usaha seperti apa. Tapi kalau ada uang, ada cash, ada saving cost, kita bisa mempertimbangkan kira-kira uang itu ada untuk apa dan seterusnya akan dijadikan seperti apa. Nah, jadi sebisa mungkin lakukanlah tindakan hemat atau penghematan, efisiensi ya. Nah, dua bagian tadi mengingatkan kita bahwa kalau kita sudah berupaya sebisa mungkin untuk menghasilkan pendapatan dalam usaha, maka kita juga harus ingat bahwa untuk mendapatkan pendapatan itu kan sangat sulit gitu. Maka kita sebisa mungkin harus menjaganya gitu. Ya, jangan sampai kita kebobolan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah apa yang menjadi core utama, inti utama dari bisnis kita. Sebagai contoh, kalau kita buka kafe atau warung kopi, maka yang menjadi sumber utama dari bisnis kita adalah kopinya gitu. Kalau kita buka warung bakso, yang menjadi sumber utama adalah bahan baksonya, katakanlah daging, tepung, dan lain sebagainya. Mengapa kita perlu memperhatikan bagian ketiga ini? Karena apa? Jika kita tidak mengidentifikasi secara lebih detail, lebih dalam tentang ketersediaan inti utama dari bisnis kita, tiba-tiba kita kehilangan dari sumber daya itu, maka bisnis kita akan sangat tergoncang, akan goyang. Apalagi misalkan tiba-tiba harganya sangat melonjak ya. Jadi apa yang menjadi core dari sumber daya atau sumber utama, sumber inti utama dari produk kita, ini harus diperhatikan ketersediaannya. Kita harus jaga sedemikian mungkin. Kalau bisa, kita berlangganan dengan berbagai alternatif ya. Jadi sewaktu-waktu ketersediaan bahan baku ini tidak ada pada satu tempat, kita bisa minta dari tempat yang lainnya. Nah, pentingnya memperhatikan pada bagian ketiga ini adalah untuk memastikan eksistensi bisnis kita gitu. Karena apa? Tiba-tiba nggak ada di alam gitu ya. Produknya adalah susu yogurt dari biji durian. Katakanlah begitu ya. Memang produknya bagus karena memang kandungan kalori pada biji durian itu banyak sekali manfaatnya dan vitaminnya ya. Tapi bagaimana ketersediaannya di alam? Yang musimnya sangat tergantung dari bagaimana alam men-setting musim dan perubahan musimnya gitu. Tiba-tiba tidak ada, maka pelanggan kita akan kecarian. Nah, jadi pastiin bahwa core utama bisnis kita harus dijaga. Jangan sampai ketersediaannya tidak terkendali sehingga sewaktu-waktu terjadi sebuah kondisi bisnis kita juga akan terganggu eksistensinya. Maka ini menjadi penting diperhatikan teman sekalian. Nah, berikutnya adalah yang keempat nih, yang terakhir dari riset yang ketiga. Untuk bisa mendapatkan sebuah produk yang bagus itu kan tidak mudah. Padahal kita sudah menciptakan sebuah noble purpose yang bagus, yang sangat baik gitu. Kemudian kita sudah mengidentifikasi calon pembeli kita. Dan itu juga bukan hal yang mudah gitu untuk menciptakan pembeli, membuat mereka tetap membeli produk kita gitu. Maka untuk menjaga setiap langkah dan tahapan dari riset kita agar bisnis kita tetap bisa eksis adalah kita harus punya tim yang tangguh. Bagaimana cara mencari tim yang tangguh, ya kan? Karena untuk menciptakan, ya, mengaktualisasikan sebuah gagasan besar dari noble purpose, dari produk yang keren, dari riset yang bagus, maka ini harus dikerjakan juga dengan tim yang bagus pula gitu, yang punya keahlian. Seperti kita bahas sebelumnya, ya kan? The right man on the right place, ya kan? Apapun itu, ya kan, kalau tidak dipegang oleh orang yang ahli, maka ini akan hanya menjadi kesia-siaan gitu, tidak optimal, tidak maksimal gitu. Nah, jadi kita juga harus identifikasi gitu. Kira-kira kalau kita menciptakan sebuah usaha kafe, maka kita juga harus pertama perhatikan siapa kira-kira orang yang akan mengerjakan barnya gitu, atau pembuat kopinya gitu. Punya pengalaman membuat kopi nggak? Yang pertama, ngerti tentang jenis kopi nggak? Ngerti cara pegang mesin nggak dan cara merawat mesinnya? Ngerti mengelola air panas nggak gitu? Bisa mengelola dapur secara optimal nggak gitu? Nah, kemudian siapa kira-kira tukang masaknya atau kokinya? Berapa masakan yang bisa dibuat kira-kira? Atau menuju pada inti bisnis utama. Kira-kira kalau produknya adalah ayam, ya kan? Bisa mengelola ayam seenak mungkin nggak gitu? Sebagus mungkin nggak produknya gitu pada ayam, pada olahan ayam tadi itu. Nah, jadi ini menjadi penting gitu ya. Jadi tidak sebatas karena kita lagi buka usaha, kemudian jor-joran menerima karyawan sembarangan atau menetapkan tim sembarangan. Jadi kita harus pastiin tim yang kita rekrut adalah tim yang bagus, maka rekrut sebaik mungkin, ya kan? Jangan sampai kita memilih kru yang salah. Karena memilih kru yang salah berakibat fatal pada apa? Pada kerugian. Training tidak cukup untuk bisa membuat mereka itu kemudian bisa mengerjakan gagasan besar. Karena training adalah butuh waktu. Tapi setidak-tidaknya dengan mengaktifkan atau merekrut menggunakan orang-orang yang sudah berpengalaman, kita bisa memangkas waktu untuk bisa berpenghasilan lebih cepat, menata usaha lebih cepat, menyiapkan
menyiapkan tools lebih cepat. Keempat bagian ini adalah bagian riset terakhir pada bab ini, dan nanti kita akan masuk pada langkah berikutnya, dan langkah pertama sudah kita selesaikan, yaitu bab riset. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight buat kita semua, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dalam menyiapkan atau mempersiapkan sebuah usaha. Tetap ikuti mata kuliah perusahaan, tetap dengerin dosennya, tetap ikutin tahapan praktikumnya. Karena apa? Tahapan-tahapan ini adalah tahapan-tahapan di mana teman-teman membuat sebuah fondasi dalam membangun sebuah usaha. Jadi jangan sampai proses identifikasi atau riset ini tidak berjalan secara objektif. Sebisa mungkin jangan dipengaruhi oleh nafsu saja, tren saja, viral saja, hype saja. Jangan sampai terpengaruh hanya pada sebatas itu. Tapi tangguhkan hasil risetnya, ya, kuatkan risetnya, kuatkan hasil analisis risetnya, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar bisa membela kita, bisa memberikan kita penghasilan, sehingga apa? Bisa membangun sebuah manfaat dan usaha yang lebih besar nantinya. Mudah-mudahan kalian nanti sukses semua dalam mengerjakan tahapan-tahapan praktikum yang diberikan oleh dosen kita, sehingga kita bisa mengikuti tahapan berikutnya. Selamat mengerjakan praktikumnya. Mudah-mudahan risetnya lebih mudah, ya, baik itu secara daring ataupun luring. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di perkuliahan berikutnya.